Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu lagi. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita akan sama-sama membincangkan sebuah tema yang sangat penting bagi kita semua. Meskipun sebagian kita pada awalnya memandang ini bukan persoalan atau hajat semua orang. Ya, bisa jadi kita selama ini memandang persoalan ini atau tema ini adalah memang untuk orang tertentu saja, orang-orang yang memang membutuhkannya. Nah, tetapi kalau kita sadari, tentu kita akan mendapati bahwa yang akan kita bicarakan ini adalah kebutuhan kita semua. Tema yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah tema yang berkaitan dengan public speaking, berbicara, kemampuan kita untuk berbicara di hadapan orang. Nah, mari kita akan lalui perbincangan kita ini beberapa serial ya. Di pertama ini kita akan bicara tentang apa sih yang membuat penting dan mendesaknya kita ini bisa memiliki kemampuan berbicara di hadapan orang. Kalau tema ini kita beri judul public speaking, maka pada kesempatan ini yang akan kita bincangkan adalah urgensi public speaking itu apa? Apa pentingnya public speaking untuk kita? Apa pentingnya kemampuan berbicara kepada orang bagi kita? Nah, maka saya ingin mengajak pertama kita awali dulu dari mencoba memahami dengan bahasa sederhana tentang apa itu public speaking. Nah, public speaking itu adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau sekelompok orang. Ya, umumnya kita mendefinisikan seperti itu. Tetapi pada kenyataannya nanti berbicara di hadapan orang per orang itu juga bagian dari public speaking. Tetapi secara umum kita maknai bahwa public speaking itu sederhananya adalah berbicara di hadapan banyak orang, berbicara di hadapan khalayak. Nah, kalau kita mengacu pada makna ini, ya, lalu kira-kira apa cakupannya public speaking itu? Nah, public speaking itu teman-teman sekalian, ya, jadi public speaking itu bentuk-bentuknya dalam kehidupan kita, ya. Mungkin teman-teman yang ada di sekolah menengah, di sekolah menengah atas, menengah pertama, ya, kemudian sampai di level perguruan tinggi, juga kita yang ada di dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ya, baik di kampung, ya, di kelurahan, ya, kemudian di tingkat kabupaten dan seterusnya sampai tingkat negara. Itu tidak akan pernah lepas dari bentuk-bentuk kegiatan public speaking. Contoh public speaking itu misalnya berdiskusi, ya. Diskusi itu adalah kemampuan kita untuk bisa berbicara di hadapan orang, berdebat, ya, berdebat kita, ya. Berdebat itu juga membutuhkan kemampuan kita bisa berbicara di hadapan orang, ya. Kalau perdebatan itu adalah sebuah cara untuk mempertahankan argumentasi pendapat kita, maka kemampuan untuk berbicara yang baik untuk mempertahankan argumentasi pendapat kita itu penting, ya, berdebat, ya. Kemudian itu juga diskusi, debat itu bagian dari public speaking. Bahkan bertengkar bertengkar itu public speaking, ya. Bagaimana caranya kita bisa mengintimidasi cara kata-kata kepada lawan bicara kita, ya, sehingga lawan bicara itu semakin tersulut kemarahannya, ya, terjadi pertengkaran gitu, ya. Nah, bahkan bertengkar saja itu perlu public speaking, kemampuan berbicara, ya. Kemudian juga pidato itu bagian dari bentuk public speaking, ya. Nah, tidak jarang di antara kita ini di sekolah disuruh sambutan, ya, di kampus juga suruh pidato sambutan, ya. Kemudian di kampung sebagai RT RW, ya, sebagai pengurus masjid, semua sebagai apapun, ya. Nah, kemudian memimpin rapat, ya, itu juga bagian dari bentuk public speaking. Moderator, kita menjadi moderator dalam sebuah event, seminar, diskusi, ya, menjadi MC, ya, atau menjadi presenter. Bahkan ngobrol kita dalam lingkungan keluarga itu adalah bentuk public speaking, ya. Public speaking, kadang-kadang kita berbicara, saya ini nggak jadi apa-apa kok, gitu. Setidaknya di rumah kita berhubungan dengan keluarga kita itu harus berbicara antar satu dengan yang lainnya,
dan kadang-kadang harus melibatkan banyak orang anggota keluarga. Itu bagian dari bentuk public speaking. Ngobrol bersama itu bagian dari bentuk public speaking. Nah, sehingga kalau kita lihat seperti itu, ya, maknanya public speaking, ya, kemudian cakupannya public speaking, ya, maka sesungguhnya kemampuan berbicara di hadapan umum itu yang menjadi tuntutan. Itu apa? Ya, ini kemampuan kita untuk bisa berbicara di hadapan orang, kelompok orang maupun orang perseorangan, ya, agar bicara kita ini tepat sasarannya, ya, hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan itu kemudian perlu menggunakan strategi dan teknik. Nah, disitulah kemudian kita bicara public speaking, kemampuan bicara di hadapan orang banyak, kelompok orang, dan seterusnya, ya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada definisi komunikasi, ya, bahwa komunikasi itu adalah menyampaikan informasi, bahwa komunikasi itu adalah menyampaikan ide gagasan, bahwa komunikasi itu dilakukan untuk mempengaruhi orang, bahwa komunikasi itu dilakukan untuk menguasai atau bahkan mempersuasi orang lain. Bahkan kalau dalam konteks pertengkaran, ya, komunikasi kita itu diperuntukkan untuk memicu kemarahan orang misalnya. Tapi saya tidak ingin mengajak untuk kita bertengkar loh, ya. Nah, maka kemampuan berbicara itu penting, ya, kemampuan berbicara itu penting. Nah, seringkali kita ini, ya, tidak menganggap bahwa kemampuan bicara kita ini penting, sehingga kemampuan bicara kita ini kita biarkan apa adanya. Nah, tidak demikian. Kemampuan bicara ini harus kita siapkan, kita latih, kita perlu belajar tentang cara bicara sehingga berbicara kita ini baik. Ya, makanya kalau kita ini kebetulan seorang muslim dan kemudian belajar di lingkungan muslim, itu, ya, dulu di kelas SD, SMP atau madrasah itu selalu diajari ketika kita mau belajar itu membaca doa, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita mohon kepada Allah supaya tidak ada keluh di dalam ungkapan-ungkapan kita, sehingga apa? Kita bisa menyampaikan sesuatu yang orang itu paham dengan apa yang kita sampaikan, ya. Nah, jadi belajar tentang cara berbicara itu penting dan mendesak, ya. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial yang kemudian tidak pernah kita lepas dari berhubungan dengan orang lain. Kita harus bersosialisasi, dan ketika kita bersosialisasi, kita berkomunikasi dengan bahasa lisan kita, maka kita harus punya kemampuan berbicara kepada orang lain. Kita harus bergaul, ya, saling membantu, saling menyampaikan dukungan, saling meringankan, dan itu butuh komunikasi. Kita juga perlu bekerja sama untuk keberhasilan kita secara pribadi, secara kelompok. Kita harus kerjasama, dan itu membutuhkan komunikasi, dan komunikasi dengan lisan itu membutuhkan kemampuan berbicara yang baik. Kita juga harus bertukar pendapat supaya apa yang kita pikirkan ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna dengan dilengkapi oleh pendapat-pendapat orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebagai manusia begitu saja itu kita penting belajar berbicara. Apalagi ketika kita bicara, kita sebagai seorang manusia yang punya tanggung jawab, kita sebagai seorang muslim yang punya tanggung jawab. Nah, sebagai seorang muslim, Rasulullah dan Allah SWT mengarahkan kita harus memiliki kemampuan berbicara secara langsung atau tidak langsung. Dalam banyak firman-Nya kita dapati itu, dalam banyak hadis juga kita dapati itu, ya. Sayangnya kita ini sering membiarkan diri kita tidak terasah kemampuan bicaranya, ya. Coba kita lihat ketika Allah berfirman dalam surat Al-Ashr, wal ashri innal insana lafi khusr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa semua manusia itu merugi, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Dan yang ketiga disebutkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati terhadap sesuatu yang benar dan sesuatu yang bersifat kesabaran. Tawaso, nasihat menasihati, ini adalah public speaking, ya. Berbicara kepada orang, dan agar kita bisa menyampaikan nasihat dengan baik, sehingga nasihat itu bisa sampai dengan baik, diterima dengan baik, lalu kemudian menjadi sesuatu yang bisa ditindaklanjuti. Perlu kemampuan berbicara,
Ya. Artinya apa? Kalau orang yang rugi itu adalah orang yang tidak bisa tawasobil haq wa tawasobil sabr. Orang yang rugi itu adalah diantaranya orang yang tidak bisa melakukan saling menasehati. Berarti sarana untuk kita bisa saling menasehati itu juga harus kita miliki supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Apa itu? Kemampuan bicara. Ya, kemampuan bicara. Belum lagi ketika Allah menyampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian harus menjadi umat yang terbaik yang keluar untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang baik dan mencegah yang mungkar. Dalam proses mengajak yang baik dan mencegah yang mungkar itu juga perlu kemampuan berbicara, public speaking. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka kita harus mampu melakukan perintah Allah, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dengan baik. Dan kemampuan kita untuk bisa mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dengan baik itu salah satu di antaranya yang dibutuhkan adalah kemampuan bicara. Kemampuan bicara. Ya. Dan hadis juga banyak disebutkan, khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicara kepada manusia sesuai dengan akal kemampuan pikiran mereka. Itu menunjukkan bahwa ada cara berbicara yang kemudian tidak kontraproduktif dengan kemampuan akal bagi orang yang kita ajak berbicara atau lawan bicara kita. Khatibun nas bilisani qaumihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa? Bilisani qaumihim, dengan bahasa kaumnya. Kita juga harus belajar bicara untuk bisa bicara sesuai dengan bahasa kaum yang kita ajak bicara. Itu adalah public speaking, kemampuan berbicara. Nah, jadi bagi kita yang sampai hari ini merasa bahwa kemampuan bicara ini tidak penting untuk di-upgrade, mari kita sadar. Kita sadar ini, kita perlu taubat ini. Kenapa? Karena kemampuan bicara itu mengikut dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, itu adalah sesuatu yang harus kita upgrade agar kita mampu berbicara dengan baik, agar perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah dan Rasul itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, kita ini seringnya menganggap yang perlu bicara, yang perlu belajar bicara di hadapan orang itu mereka-mereka yang pidato, mereka-mereka yang... Nah, tidak begitu. Semua kita. Karena kita ini kalau ingin menjadi seorang yang kemudian menjadi baik di tengah masyarakat, kita harus mampu menyampaikan ide-ide yang baik untuk masyarakat. Maka itu dituntut kemampuan bicara. Ya, mampu menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat, dan itu dituntut juga kemampuan bicara. Ya. Dan tidak hanya itu, ketika kita ini ingin menjadi seorang manusia Indonesia yang baik, karena latar belakang kita sebagai muslim, maka menjadi seorang muslim yang baik di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka kita harus mampu menjalankan perintah Allah untuk menyeru kepada manusia agar menuju kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Itu pun perlu dan sangat-sangat perlu kemampuan berbicara. Maka mulai hari ini saya ingin mengajak bersama-sama untuk menyadari bahwa kemampuan berbicara oleh siapapun, bagi siapapun itu penting untuk di-upgrade. Dan cara mengupgrade-nya adalah dengan belajar, ya, mempelajari kaidah-kaidah berbicara di hadapan umum, di hadapan orang, dan sekaligus melatihnya, sehingga kita bisa berbicara dengan efektif, dengan baik, dengan tepat sasaran, sehingga kita bisa hadir menebar manfaat lebih banyak. Semoga ada manfaatnya teman-teman sekalian. Untuk berikutnya nanti kita akan bicarakan step by step tema-tema berkaitan dengan public speaking. Ya, semoga kita bisa mengupgrade kemampuan berbicara kita sehingga kita bisa hadir di tengah masyarakat lebih bernilai dengan kemampuan berbicara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.